warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pertemuan kita pada hari ini. Adapun materi kita pada hari ini yaitu adalah listrik arus searah. Oke, nah, sekarang kita bicara listrik searah itu apa. Jadi kalau listrik searah itu mudahnya kita mengenalinya adalah suatu arus yang memang sudah ditentukan mana negatif mana positifnya. Jadi seperti baterai atau seperti aki itu yang memang sudah ditentukan mana positif mana negatifnya. Nah, pada listrik searah itu di sini ada istilahnya juga, yaitu adalah direct current. Dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, istilahnya tadi sudah ditentukan kutubnya. Jadi ada yang kutub negatif, ada yang kutub positif. Nah, kemudian elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, adapun materi pada listrik arus searah itu terdiri dari yang pertama itu adalah hukum elektronika dasar. Itu hukum dasar elektronika itu terdiri dari hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff. Oke. Kemudian nanti ada rangkaian setara yang terdiri dari rangkaian Thevenin sama rangkaian Norton. Nah, ini adalah rangkaian setara yang memang kita menghitungnya itu setelah kita memahami apa itu hukum Ohm dan juga prinsipnya hukum Kirchhoff. Oke, kemudian pertama adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ini sebenarnya sudah sering kita bahas ketika SMP juga SMA. Jadi pada hukum Ohm itu adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar itu berbanding sebanding dengan potensialnya, kemudian dia juga berbanding terbalik dengan hambatan yang ada di rangkaian tersebut. Nah, atau kita bisa simbolkan V sama dengan I dikali R. Nah, kemudian untuk daya itu P sama dengan I dikali P, di mana daya itu dalam satuan watt. Oke, bagaimana perhitungannya? Contohnya misalnya gini. Misalnya suatu arus misalnya dalam suatu rangkaian, misalnya seperti ini. Di sini ada hambatan. Nah, hambatannya misalnya 8 ohm, kemudian di sini nilainya misalnya 12 volt. Nah, berapa kuat arus yang mengalir di sini? Nah, kita mudahnya itu kita tinggal hitung saja. Kita diketahui kalau biasanya V sama dengan 12 volt, kemudian R itu nilainya 8 ohm. Nah, jadi kalau ditanya itu adalah I, maka I itu sama dengan V dibagi dengan R, atau 12 volt dibagi dengan 8. Jadi jawabannya berapa? 1,5 ampere. Nah, ini untuk rangkaian yang sederhana sekali. Nah, tapi bagaimana kalau dia menggunakan seri atau paralel? Ya, tinggal dihitung berapa R totalnya. Misalnya gini. Misalnya di sini 2 ohm, di sini 4 ohm. Di sini dia 12 volt misalnya. Tentukan kuat arus total misalnya, atau yang ada di sini. Ini adalah I total. Nah, kemudian misalnya kalau di sini ini adalah istilah R1, maka kuat arus yang di sini itu kita simbolkan dengan I1. Nah, kalau di sini misalnya simbolnya itu adalah R2, maka kuat arus di sini adalah itu I2. Nah, bagaimana kita menghitung kuat arus I1 dan I2? Nah, I1 dan I2 ini adalah suatu rangkaian seri. Jadi kalau rangkaiannya seri itu I total itu akan sama dengan I1 dan sama dengan I2 karena dia bersifat seri. Nah, bagaimana menghitungnya? Tinggal kita cari. Pertama kita mudahnya buat diketahui aja lah ya. Diketahui R1 itu sama dengan 2 ohm, kemudian R2 itu sama dengan 4 ohm. Nah, kemudian
kita ada V yang 12 volt. Kemudian kalau ditanya itu adalah I total, I1 dan I2 misalnya. Nah, tinggal kita hitung. I sama dengan V dibagi dengan R. V-nya berapa? 12 volt, R-nya sama dengan, nah ini rangkaian seri, jadi ini akan kita serikan dulu. Kalau seri R total itu sama dengan R1 ditambah dengan R2. Jadi kalau di total ini 6 ohm. Nah, kalau di sini berarti 6 ohm. Jadi 12 dibagi 6 ohm ini sama dengan 2 ampere. Nah, nilainya adalah 2 ampere. Nah, bagaimana kalau rangkaiannya rangkaian paralel? Kalau rangkaiannya paralel itu beda sekali, beda lagi. Misalnya ini ada contoh suatu rangkaian. Oke, rangkaiannya misalnya di sini 2 ohm, di sini 4 ohm, di sininya 12 volt. Nah, sekarang kita menghitung bagaimana. Nah, kalau begini ceritanya, kita tinggal hitung kayak tadi juga. Pertama, diketahui dulu misalnya R1 itu sama dengan 2 ohm. Misalnya R1 sama dengan 2 ohm, kemudian R2 sama dengan 4 ohm, kemudian V-nya sama dengan 12 volt, maka yang ditanya misalnya I total, I1 dan I2, maka kita menghitungnya mudah. Kita menghitungnya tinggal kita bagikan. Yang pertama itu kita mencari R total dulu ya, R total. Jawabnya, sorry. Ini agak kesulitan, mohon maaf. Oke. R totalnya berapa? R totalnya 1 per R total itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi 1 per 2 ditambah dengan 1 per 4. Jadi jawabannya di sini 4, di sini 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 3 per 4. 3 per 4 berarti R totalnya itu adalah 4 per 3. Ini 1 per R total. Ini adalah R totalnya. Nah, kalau ditanya I totalnya berapa? Jadi I sama dengan V dibagi dengan R. V-nya berapa tadi? 12. Ini adalah 4 per 3. Tinggal dicoret saja. Ini 3. Di sini 1 per 3. Jadi totalnya 9 ampere. Nah, itu I total. Nah, kalau I1 dan I2-nya bagaimana? Nah, I1 dan I2-nya itu sebenarnya mudah kalau mau dicari dengan konsep paralel itu mudah. Bagaimana? V pada 1 itu akan sama dengan V pada 2, V pada 3 kalau dia paralel. Maaf, P total. Ini P1, ini P2. Nah, kalau sama begini ya tinggal kita cari. Berarti V1 itu sama dengan 12 volt. V2 juga sama dengan 12 volt. Sehingga kalau mencari I1 sama dengan V dibagi R. V-nya adalah berapa itu? 12. R-nya adalah 2. Jadi dia 6 ampere. Nah, kemudian kalau untuk yang ini I sama dengan V dibagi dengan R juga. V-nya 12, R-nya adalah 4. Jadi jawabannya di sini 3 ampere. Nah, ini juga nyambung. Nanti kalau kita bicara hukum Kirchhoff, ini 9 ditambah sama dengan 6 ditambah dengan 3. Oke, baik, terima kasih. Inilah pertemuan kita hari ini untuk perkuliahan ini yang untuk materi
hukum Kirchhoff terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi ke materi yang lain yang merupakan kelanjutannya, yaitu adalah hukum Kirchhoff. Baik, terima kasih.